Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada dan selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah kami yang baik dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami Tuhan selalu bersyukur dan berserah hanya kepada-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang terambil dalam Matius 18 ini, kita diperintahkan oleh Tuhan belajar merendahkan diri kita, belajar menjadi seperti anak kecil. Kita tahu bagaimana sifat dasar anak kecil. Yang pertama, anak kecil itu selalu percaya penuh kepada bapaknya. Dan yang kedua, anak kecil itu mudah dibentuk dan mudah sekali untuk diajar untuk menjadi taat. Gitu. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun karena ia tahu bapaknya pasti akan menemani dia, bapaknya pasti akan memenuhi segala keperluannya, bapaknya selalu mengerti akan kebutuhannya. Maka dari itu, iman seorang anak kecil patut kita teladani. Bagaimana kita menanti jawaban dari Tuhan, bagaimana kita menanti pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Kita juga harus ingat akan janji Tuhan yang tertuang dalam firman-Nya, yaitu pada 1 Petrus ayat kelima, pasal yang kelima ayat yang ketujuh, yang menyatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari sini jelas Tuhan mengajak kita untuk beriman, menyerahkan segala kekhawatiran kita, dalam artian segala ketakutan kita, segala pergumulan kita, serahkanlah itu dan sampaikanlah kepada Tuhan. Dan niscaya Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang dikehendaki Allah supaya kita meneladani seorang anak kecil adalah anak kecil itu selalu taat dan dapat dibentuk oleh bapaknya. Kita dapat belajar melalui Alkitab yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama, yaitu pada Ayub pasal yang kelima ayat 17 yang mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lalu yang kedua, terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa kita harus selalu taat, mengikuti kehendak Bapa yang ada di surga. Niscaya Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Maka dari kedua sikap yang dimiliki oleh anak kecil ini, kita bisa belajar untuk merendahkan diri. Merendahkan diri dalam arti adalah menjadi seperti seorang anak kecil
yang selalu taat dan patuh kepada Bapaknya, dan selalu menyerahkan diri kepada Bapaknya, dan percaya kepada Bapa yang ada di surga, bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini kita belajar dan meneladani seperti anak kecil, yaitu selalu yakin akan dan percaya kepada Bapaknya, yang kedua taat akan kepada Bapaknya. Nah, untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, syaratnya adalah menyambut atau percaya Tuhan Yesus, kedua bertobat dari segala dosa kita, ketiga merendahkan diri kita dengan sifat rendah hati kita. Pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Terima kasih, demikianlah firman dan renungan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam Sensia et Laborem. Salam.